Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Kuasa, kan tapi memberikan pelajaran kepada manusia bahwa di dalam kehidupan ini semuanya itu harus dilalui tahap demi tahap. Manusia di dalam kehidupannya misalnya dimulai dari masa bayi, dia kemudian belajar untuk merangkak, setelah itu belajar duduk, belajar berdiri, melangkah lagi dengan cepat, dan setelah itu ada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan sedikit demi sedikit, kekuatan sedikit demi sedikit. Walaupun nanti pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada awalnya, dha'fun, kemudian quwwah, setelah itu dha'fun. Dulunya lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, tapi nanti pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada keadaannya yang lemah. Pada masa kecil dia lemah, setelah itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuncak pada masa muda. Nanti pada akhirnya kembali lagi menurun kekuatan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sitati atwan, dalam 6 masa untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa semuanya itu sungguhnya dilalui tahap demi tahap. Di dalam kehidupan juga jangan kemudian langsung ingin kaya sekaligus, akan tapi hendaklah berusaha sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat salat berjamaah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Hadid. Dulu kita sampai ke ayat yang ketiga, sekarang kita mulai di ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yurijul laila fin nahari wa yurijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Di ayat yang ketiga kita telah mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal wal akhir. Dialah yang pertama dan terakhir, al-zahir wal batin. Zahir karena tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu jelas dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal batin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga batin, tersembunyi. Karena memang panca indera manusia tidak mampu untuk mengetahui secara lahir tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu.
Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam di 'arsy. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya adalah untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan fi sittati ayyam, di 6 masa. Yang kata para mufassir, kenapa kemudian disebutkan 6 masa? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa kalau ingin menciptakan semuanya itu sekaligus. Kata para mufassir, ini sesungguhnya untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa di dalam hal apapun hendaknya itu dilakukan secara bertahap. Jangan kemudian ingin langsung sekaligus berubah, langsung ingin mendapatkan sesuatu secara otomatis. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu memang maha kuasa, kan tapi memberikan pelajaran kepada manusia bahwa di dalam kehidupan ini semuanya itu harus dilalui tahap demi tahap. Manusia di dalam kehidupannya misalnya dimulai dari masa bayi, dia kemudian belajar untuk merangkak, setelah itu belajar duduk, belajar berdiri, melangkah lagi dengan cepat, dan setelah itu ada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan sedikit demi sedikit, kekuatan sedikit demi sedikit. Walaupun nanti pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada awalnya, dha'fun, kemudian quwwah, setelah itu dha'fun. Dulunya lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, tapi nanti pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada keadaannya yang lemah. Pada masa kecil dia lemah, setelah itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuncak pada masa muda. Nanti pada akhirnya kembali lagi menurun kekuatan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sittati atwan, dalam 6 masa untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa semuanya itu sungguhnya dilalui tahap demi tahap. Di dalam kehidupan juga jangan kemudian langsung ingin kaya sekaligus, akan tapi hendaklah berusaha sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan, sehingga dengan demikian manusia sesungguhnya akan mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar di dalam kehidupan ini kita melalui segala sesuatu itu dengan perlahan-lahan, dengan apa yang memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui, kata Allah, ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, demikian juga apa yang naik. Semua itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang luput. Jadi semua, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit, apa yang kemudian naik, itu semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa ma tasqutu min waraqatin, bahwa setiap daun yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Sehingga ini isyaratnya kepada manusia bahwa semua perbuatan manusia itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun tersembunyi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian itu berada. Maka di dalam hal ini kita akan diajarkan di dalam agama oleh Rasulullah SAW tentang konsep ihsan. Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu itu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak mempunyai kemampuan, karena Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar, tidak kemudian bisa dicapai oleh pandangan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui, melihat kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sehingga dengan adanya pengawasan seperti itu, kita akan berhati-hati di dalam setiap tindak tanduk kita. Ini yang namanya benar-benar pengawasan melekat. Sebab manusia di dalam kehidupannya itu seringkali merasa melakukan sesuatu itu akan baik kalau ada yang melihat, atau kemudian malu untuk berbuat maksiat kalau ada yang melihat. Tapi pandangan manusia kadang-kadang lebih kepada apa yang sifatnya lahir. Kalau dilihat oleh orang kemudian malu, kalau kemudian tidak ada orang, dia akan melakukan hal yang sebaliknya. Pencuri misalnya, kenapa di malam hari? Supaya tidak dilihat oleh orang. Orang berzina, ketika tidak ada orang dia melakukannya karena merasa aman dari pengawasan manusia. Akan tetapi sesungguhnya pengawasan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi setiap kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang berbisik-bisik. Kalau dua, Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya. Allah itu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang disyaratkan dalam hadis juga, Allah mengetahui semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Yang itu beda dengan manusia. Manusia itu kalau tidak ada cahaya dia tidak akan tahu. Gelap sedikit, lampu padam, manusia itu sudah kehilangan istilahnya penglihatannya, karena memang manusia itu butuh cahaya untuk bisa melihat. Ketika tidak ada cahaya, manusia itu tidak bisa melihat. Akan tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah seperti makhluknya memang ini. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut.
Pandangan manusia kan terbatas oleh ruang dan waktu. Di balik tembok saja manusia itu kemudian tidak tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu menyingkapnya. Kalau Allah menyingkap, maka manusia itu akan bisa tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan. Seperti halnya yang pernah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab itu kan satu waktu sedang khutbah. Kemudian saat khutbah beliau itu mengatakan, ya Sariyah, al-jabal, wahai pasukan ke belakang bukit atau ke belakang gunung. Orang-orang yang ada di masjid itu bingung itu. Ini Umar apa yang dibicarakan? Kita ada di dalam masjid kok suruh mundur ke belakang gunung gitu. Habis sholat ketika mau keluar, Ali bin Abi Thalib ditanya, tadi sampean itu bilang apa? Kata Umar, dengar ya. Semua yang di masjid itu dengar itu. Orang-orang mengira Umar itu ngelindur. Apa yang dikatakan oleh Umar? Beliau katakan, tadi saya itu melihat pasukan yang saya kirim, itu pasukan yang kita yang sedang berperang itu sedang terdesak. Nah, saya lihat di belakang mereka itu ada jabal. Jabal itu bisa bermakna gunung atau bukit itu. Sama dengan orang Madura itu. Orang Madura itu naik gunung, padahal tidak ada, bukan seperti gunung di Jawa itu. Ya maknanya ya bukit itu kan. Ya bukit, gunung, bukit, ya jabal itu biasanya juga ungkapannya, sama dengan orang Madura. Antarkan gunung ya gunungnya bukan seperti gunung Merapi. Tapi istilah di Madura itu ya gunung sudah, ya bukit. Nah, saya lihat di belakangnya itu, kata Umar bin Khattab, saya melihat di belakangnya itu ada gunung yang dalam pandangan saya, kalau mereka bisa mencapai tempat itu, bukit atau gunung, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Maka kata Umar, saya berikan pesan kepada mereka, berikan saran. Nah, sekitar 1 bulan kemudian pasukan Muslim itu datang dengan membawa kemenangan, sambil juga membawa cerita apa yang mereka alami pada saat mereka berperang. Mereka kemudian cerita, alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan, tapi ada peristiwa yang kami ini juga takjub. Waktu kami sedang berperang, kami sebetulnya terdesak. Cuma kemudian ada suara yang memberikan petunjuk kepada kita supaya kita ini pergi ke belakang bukit itu. Dan suaranya itu seperti suaranya Umar, kata mereka. Itu yang kemudian diikuti. Dan alhamdulillah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini sesungguhnya Umar bin Khattab itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, disingkap itu kan jauh gitu kan. Umar bin Khattab ada di Madinah sedang khutbah melihat pasukan Islam yang sedang berperang dan jaraknya jauh sekali. Tapi begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya itu. Kasyaf itu dilihat, termasuk juga Umar memberikan petunjuk itu lewat suaranya, dan suaranya nyampe ke sana itu. Kalau sekarang ya bisa juga, tapi pakai HP itu. Ngomong dengan orang yang jauh di sana bisa lihat juga, tapi kita kan pakai teknologi, bisa berbicara dengan siapa? Oh, dengan teman yang jauh, ada di Jakarta, ada di luar negeri, kelihatan memang juga bisa bicara, tapi dengan ilmu teknologi yang dikaruniakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar ya secara langsung melihat apa yang terjadi, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuannya kepada hambanya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui
apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, termasuk apa yang ada di dalam laut, ya ikan-ikan yang ada di dalamnya, itu kan merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalamnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, daun yang jatuh itu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi setiap daun yang jatuh, berapa banyak daun itu. Kita mungkin satu pohon saja tidak sanggup untuk menghitung berapa daun yang jatuh itu. Wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah itu mengetahui semua daun yang jatuh itu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Termasuk juga habbah fi dhulumatil ardi, benih yang ada di dalam tanah, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Habbah, bulir atau benih atau biji yang ada di dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Kan ada bagian dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang itu juga masuk ke dalam tanah, seperti halnya ketela, itu kan ke dalam tanah. Kita tidak tahu itu kan seperti apa dan bagaimana. Untuk mengetahuinya harus digali. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi semua itu adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahu bima ta'maluna basir. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kamu itu berada. Maka kemudian pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu cerita antara seorang kiai yang ingin menguji santri-santrinya. Dia memberikan kepada santrinya pisau dan kemudian burung. Silahkan kalian berpencar pada santri-santrinya, kalian sembelih burung ini di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali kalian sendiri. Maka berpencar, ada yang masuk ke dalam kamar dikunci, aman, sembelih. Ada yang mencoba masuk ke dalam gua, dilihat kanan kiri, wah aman, tidak ada yang tahu, disembelih. Pokoknya mereka cari ke tempat-tempat yang tersembunyi. Setelah itu mereka kembali. Gimana kalian? Sudah Pak Kiai. Bisa. Kamu di mana? Saya kunci dalam kamar, sembelih, tidak ada yang tahu Pak Kiai. Saya di dalam gua, tidak ada yang tahu. Semua kemudian membawa. Si fulan mana terakhir itu? Belum tahu, belum datang Pak Kiai. Agak lama kemudian baru datang. Masih dengan burungnya itu di bawah. Loh, kamu gimana? Yang lain sudah selesai semua, kok kamu masih belum menyembelih burung? Iya Pak Kiai, saya ini sudah mencari ke berbagai tempat. Saya masuk ke dalam kamar, kemudian cari tempat yang lain. Saya cari ke berbagai tempat, tapi ternyata saya tidak menemukan tempat di mana tidak ada yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dimanapun saya berada, itu Allah mengetahui. Maka kemudian kata kiainya, coba inilah yang membedakan antara santri saya dengan kalian. Jadi dia mengetahui karena pesannya tidak ada yang tahu. Yang lain memahaminya adalah dalam bentuk yang zahir manusia. Tapi santri yang satu itu kemudian
memahami bahwa dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Allahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Makanya satu waktu Umar bin Khattab itu kan pernah keliling biasa. Umar bin Khattab itu memang kelilingnya mencari memeriksa rakyatnya seperti apa itu. Bukan pencitraan ya. Jadi memang benar-benar keliling, dilihat, dan tidak ada yang tahu gitu. Kemudian di satu tempat dia mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Kata ibunya, coba kamu ambil tepung itu. Untuk apa ibu? Ya campur ke susu itu, biar tambah banyak itu. Loh, bukankah Khalifah Umar itu sudah melarang ibu? Sudah. Umar itu tidak mungkin tahu. Sudah malam seperti ini, tidak akan ada yang tahu Umar paling sedang tidur di kamarnya itu. Kata ibunya. Tapi apa kata anaknya? Wahai ibu, memang Umar itu tidak akan tahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi walaupun Umar itu tidak tahu, tapi Allah itu Maha mengetahui. Sehingga dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah itu yang akan melihat dan kita bertanggung jawab. Jadi tidak mau itu. Maka oleh Umar kemudian ditandai itu. Wah, ini gadis bagus ini. Setelah itu dia pulang gitu, dikumpulkan anak-anaknya. Jong, ayo kompor, engkau di parabon. Ayo, siapa di antara kalian yang mau mengawini dia? Saya sudah tua, sehingga hingode kabin tibi. Jadi kata Umar, kemudian dikawini oleh salah seorang anaknya yang nanti salah satu keturunannya itulah yang ya kita kenal dengan nama Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi dari memang keturunan seorang yang soleh, ketika dilamar itu kemudian bingung gitu. Loh, ada apa? Kan sudah diberi tanda itu. Khalifah kok tiba-tiba datang kemudian melamar. Kenapa? Saya sudah mendengar percakapan kalian tadi malam. Kata ibunya, pocur tangannya tanda. Jok nuwa yokom. Jadi itu sesungguhnya apa yang menjadi dasar kalau seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allahu bima ta'maluna basir. Nah, keyakinan seperti itu sesungguhnya harus kemudian kita sebarkan. Dan Umar bin Khattab itu sering menguji rakyatnya dengan hal yang seperti itu. Termasuk di waktu yang lain dia itu kan menguji, ada seseorang penggembala itu, gembalaannya itu banyak. Ditanya itu, ini punya siapa? Ini punya majikan saya. Kata Umar mau nguji itu. Saya beli satu ya. Oh, bukan punya saya. Ya sudah, bilang kepada majikan kamu, satu itu diterkam serigala. Dia akan tidak tahu itu kan. Ini, saya kasih uang kamu. Tidak mau saya. Ini bukan punya saya. Sudahlah, majikan kamu tidak akan tahu. Itu kata Umar. Dia sungguhnya memang ingin menguji. Kata penggembala, enggak, ini bukan punya saya. Sudahlah, ayo, ini uangnya banyak. Enggak, walaupun majikan saya itu tidak tahu, akan tapi Allah itu mengetahui apa yang akan saya lakukan ini, dan saya akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar itu tertarik. Ya sudah, kalau begitu ayo bawa saya ke majikan kamu.
dibawa ke majikannya, dan kemudian oleh Umar ditanya tentang itu. Ternyata dia kan budaknya, begini, saya beli budak kamu ini. Dibeli dan akhirnya dimerdekakan oleh Umar karena dia tertarik tentang keimanan yang dimiliki oleh penggembala itu. Betapa dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya, mengetahui apa yang akan dia lakukan. Kalaupun majikannya tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala pasti tetap mengetahuinya. Wallahu bima ta'maluna basir. Kenapa manusia itu banyak melakukan perbuatan maksiat? Salah satunya adalah karena lepas pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina kalau pada saat berzina dia masih mempunyai keimanan. Tapi bukan berarti kemudian kafir ya. Artinya pada saat dia berzina sesungguhnya titik keimanannya itu mencapai titik yang sangat rendah. Karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak dilihat oleh manusia, tapi lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang dia lakukan. Makanya Rasulullah menjelaskan tadi, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina kalau pada saat berzina dia beriman, dalam artian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, seperti halnya keyakinan yang dimiliki oleh penggembala tadi atau keyakinan yang dimiliki oleh yang putri tadi yang kemudian diambil menantu oleh Umar bin Khattab. Karena pada saat berzina dia kemudian lupa atau mungkin tidak mawas diri lagi bahwa Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Ada sebuah cerita, ada seorang yang dia dalam kesehariannya memang dididik oleh orang tuanya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada saat itu dia hampir mau berzina, sudah di dalam kamar, dan kebiasaan dia kemudian ke kamar kecil dulu. Setelah keluar dari kamar kecil kemudian dia baca doanya itu. Setelah baca doa kemudian dia ingat, astagfirullahaladzim, saya ini mempraktikkan sunnah dari Rasulullah. Tapi bagaimana kemudian saya akan melakukan perbuatan maksiat dan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar dari kamar kecil itu, dari kamar mandi, dia langsung bawa barang-barangnya keluar. Kata perempuan ini, "Mas, loh kamu kemana?" "Nggak jadi deh." "Loh nggak jadi gimana?" "Ya nggak jadi." Yang perempuannya terkejut. Tadi sudah mau berzina tapi kemudian tiba-tiba berubah karena tadi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin saya melakukan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwudu, kemudian setelah itu baca setelah wudu, keluar dari kamar kecilnya baca doa, keluar dari kamar kecil, kok tiba-tiba setelah ini mau berbuat maksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui saya melakukan sunnah. Kalau ini bukan sunnah ini katanya. Ini adalah perbuatan maksiat. Allahu bima ta'maluna basir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan di lanjutan ayat itu, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Bahwa semua apa yang ada di langit, kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu kerajaannya kan hanya kecil, itu hanya wilayah tertentu saja. Bupati hanya satu kabupaten, gubernur hanya satu provinsi, presiden itu aja satu negara. Akan tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya langit dan bumi. Dan Allah menyatakan bahwa segala urusan perkara nanti akan dikembalikan kepada Allah. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur.
Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam ke siang dan juga yang memasukkan siang ke malam. Allah yang mempergantikan keduanya. Langit, bumi itu kan kemudian berputar, di situ terjadi siang dan malam. Semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnatullah, aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan wa huwa alimun bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sesuatu yang ada di dalam hati kita yang mungkin orang lain itu tidak tahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di malam hari ketika gelap gulita, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang kemudian menyinari itu kan. Jadi kalau tadinya gelap gulita kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinari, maka sesungguhnya yang ada di dalam hati itu tidak perlu kemudian sinar. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kalau manusia menyadari tentang hal itu, maka isyaratnya disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan sinarnya kepada kita. Sebaliknya yang terus melakukan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya dia itu akan memberikan titik-titik noktah hitam di dalam dirinya, sehingga yang terjadi itu adalah kegelapan malam terus, bukan kemudian siang. Tapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi itu adalah datangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ini kita menyadari akan segala apa yang kita lakukan, lebih mawas diri, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri, saya malu untuk berbuat maksiat karena saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang selalu saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.